Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izwan Nur Ragil, NIM 2103200092 dari kelas Agribisnis Perkebunan 7B. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang proses pembibitan pemain nursery atau biasa disebut pembibitan utama. Pemain nursery merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre-nursery atau pembibitan awal ditransplanting ke polybag besar. Bibit yang berkualitas dari nursery akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan pemain nursery. Di antaranya seperti yang pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan, ternak maupun hewan liar. Sumber air, hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Adapun yang kedua yaitu media tanam. Pada tahap ini, polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Sei Aik Pancur berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu. Banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, di antaranya tanah lempung atau loam, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Adapun langkah selanjutnya yaitu pengisian dan pengaturan polybag. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas.
lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan. Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Adapun langkah selanjutnya ialah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian mencegah serta mengatasi hama atau penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada menursery yaitu kumbang, apogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun. Kutu menyebabkan bercak dan daun menguning. Dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda-silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Dan langkah selanjutnya ialah penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag dilakukan pengendalian dengan menggunakan ronda yang berbahan aktif isopropilamina glifosat ditambah dengan ali
dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Selanjutnya adalah pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, K, C, Mg. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit, sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur N, nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, atau bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning kecerahan. Tumbuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZEA, serta NPK. Selanjutnya ada fosfor. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kualitas dan kualitas buahnya nanti. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis, fotosintesis bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa
membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna oranye. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman. Maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Aktivitas enzim dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Magnesium atau Mg, unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit. Sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan jika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kiserit dan dolomit. Pemupukan di main nursery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg. Cara aplikasi pemupukan pada tanaman ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat di tabel 2. Pemupukan urea dan NPK minggu setelah tanam serta dosisnya. MST 12 dengan cara aplikasi disebar di dalam polybag dengan menggunakan NPK Mg dengan dosis 3 gram pada masa tanam 13 dan 15. Pada masa tanam 13 hampir sama dengan masa tanam 12. Dan minggu setelah tanam 15, cara pengaplikasiannya disebar di dalam polybag dengan dosis pupuk NPK 4 gram. Minggu ke-17 sama dengan minggu ke-15. Pada minggu ke-21 penyebarannya sama juga, tetapi dosisnya yaitu 7,5 gram pupuk NPK Mg. Pada minggu 19, 21, 23, 25, dan 27 sama dosisnya dengan cara
dengan dosis 7,5 gram. Pada minggu 29, pengaplikasiannya sama, tetapi dosisnya berbeda pada dosis 1 gram pupuk NPK. Minggu ke-31 sama dengan minggu ke-29. Pada minggu ke-33, dosisnya yaitu pada 15 gram pupuk NPK Mg. Pada minggu ke-35, pengaplikasiannya tetap sama, tapi di sini dosis pupuk NPK yaitu 15 gram dan urea 10 gram. Pada minggu ke-37 hanya menggunakan pupuk NPK 15 gram. Begitu juga pada minggu ke-39. Pada minggu 41 disebar ke polybag dengan dosis 15 gram NPK dan urea. Minggu ke-43 dosis 15 gram pada pupuk NPK. Dan pada minggu 47 menggunakan dosis 15 gram pupuk NPK dan 20 gram untuk urea. Adapun langkah selanjutnya ialah penyiraman. Bibit main nursery setiap hari harus disiram dengan kebutuhan air dalam satu polybag yaitu 2 liter per hari. 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter per polybag di sore hari. Atau harus dalam keadaan kapasitas lapang, dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di main nursery dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 8 dan sore hari pada pukul 4 dan sampai pukul 15. Pukul 5. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkler dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal dengan ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahap. Tahap 1, umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal, seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemui pada tahap ini. Tahap 2, unsur 6 bulan. Bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya diseleksi tahap 3, umur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir, tahap 4. Proses pemindahan ke lapangan transplanting. Hal ini seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Isi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery
ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya, bibit dipegang miring, disayat keliling, dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Adapun langkah selanjutnya ialah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian, mencegah serta mengatasi hama atau penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada nursery yaitu kumbang, apogania, dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun. Kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda-silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistartop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Dan langkah selanjutnya ialah penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada
di sekitar jalan atau di luar polybag dilakukan pengendalian dengan menggunakan ronda yang berbahan aktif isopropilamina glifosat ditambah dengan ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Selanjutnya adalah pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, K, C, Mg. Pupuk ditaburkan merata dalam lingkaran sekeliling bibit, sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan seperti unsur N, nitrogen. Nitrogen sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini. Ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen, yaitu daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, atau bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Tulang daun dan pelepahnya berubah warna menjadi kuning kecerahan. Tumbuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZEA, serta NPK. Selanjutnya ada fosfor. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kualitas dan kualitas buahnya nanti. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduksi dari stomata serta biosintesis. Fotosintesis bagian daun secara umum
sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun. Biasanya terus menyebar hingga jadi menyatu, bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna oranye. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah bagi tanaman. Maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Aktivitas enzim dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Magnesium atau Mg. Unsur ini juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit. Sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen sawit. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan jika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu kiserit dan dolomit. Pemupukan di main nursery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK Mg. Cara aplikasi pemupukan pada tanaman ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat di tabel 2. Pemupukan urea dan NPK minggu setelah tanam serta dosisnya. MST 12 dengan cara aplikasi disebar di dalam polybag dengan menggunakan NPK Mg dengan dosis 3 gram pada masa tanam 13 dan 15. Pada masa tanam 13 hampir sama dengan masa tanam 12. Dan minggu setelah tanam 15, cara pengaplikasiannya disebar di dalam polybag dengan dosis pupuk NPK 4 gram. Minggu ke-17 sama dengan minggu ke-15. Pada minggu ke-21,
Penyebarannya sama juga, tetapi dosisnya yaitu 7,5 gram pupuk NPK mg. Pada minggu 19, 21, 23, 25, dan 27 sama dosisnya dengan dosis 7,5 gram. Pada minggu 29 pengaplikasiannya sama, tetapi dosisnya berbeda pada dosis 1 gram pupuk NPK. Minggu ke-31 sama dengan minggu ke-29. Pada minggu ke-33 dosisnya yaitu pada 15 gram pupuk NPK mg. Pada minggu ke-35 pengaplikasiannya tetap sama, tapi di sini dosis pupuk NPK yaitu 15 gram dan urea 10 gram. Pada minggu 37 hanya menggunakan pupuk NPK 15 gram. Begitu juga pada minggu ke-39. Pada minggu 41 disebar ke polybag dengan dosis 15 gram NPK dan urea. Minggu ke-43 dosis 15 gram pada pupuk NPK. Dan pada minggu 47 menggunakan dosis 15 gram pupuk NPK dan 20 gram untuk urea. Adapun langkah selanjutnya ialah penyiraman. Bibit main nursery setiap hari harus disiram dengan kebutuhan air dalam 1 polybag yaitu 2 liter per hari. 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter per polybag di sore hari. Atau harus dalam keadaan kapasitas lapang, dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di main nursery dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 8 dan sore hari pada pukul 4 dan sampai pukul 15. Pukul 5. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkler dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal dengan ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahap. Tahap 1, umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal, seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemui pada tahap ini. Tahap 2, unsur 6 bulan. Bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya diseleksi tahap 3, umur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir, tahap 4. Proses pemindahan ke lapangan transplanting. Hal ini seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat.
Sekian penjelasan saya tentang materi pembibitan minor seri atau pembibitan utama. Saya sudahi. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.